Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Pak Ubay, materi pendalaman agama, aspek aswaja. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring ini dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, melanjutkan kegiatan pembelajaran pada sebelumnya, yaitu tentang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tradisi kaum Nahdliyin. Yang berikutnya adalah ziarah kubur. Apa ziarah kubur itu? Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan orang-orang yang sudah mendahului secara langsung. Tidak kemudian hanya kirim doa dari rumah, akan tetapi ziarah kubur datang langsung kepada kuburannya. Apakah itu berarti termasuk kategori sesuatu yang menyesatkan? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim halaman 594. Rasulullah menyampaikan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Beliau menyampaikan, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Dulu memang ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok dilarang? Karena pada saat itu Islam masih tidak semaju sekarang. Artinya khawatir orang akan beranggapan orang yang datang ke kuburan dianggap meminta sesuatu kepada orang yang ada di dalam kuburan. Tidak. Akan tetapi setelah Islam berkembang pesat, Rasulullah melakukan ekspansi Islam ke Jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia, yang diteruskan oleh para khalifah, diteruskan para tabi'in, sampai dengan sekarang Islam sudah maju. Rasul mengatakan fazuruha, maka silahkan kalian berziarah ke makam kuburan orang-orang yang sudah mendahului kamu, baik itu adalah para wali atau keluarga yang sudah meninggal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah taqala zara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ibundanya dan beliau menangis serta membuat orang yang ada di sekitarnya juga menangis. Ini artinya bukanlah sesuatu yang bid'ah kita ziarah kubur itu. Rasulullah saja ziarah ke makam ibundanya. Bahkan dalam kitab Fathul Bari halaman 188, Ibnu Hazm menyampaikan, inna ziyaratal kuburi wajibatun walau marratan wahidatan fil umri liwurudil amri bihi. Bahwasanya ziarah kubur walaupun sekali seumur hidup itu diwajibkan. Mengapa kok diwajibkan? Karena adanya perintah tentang hal itu. Artinya ziarah kubur bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, apabila ada keluarga yang sudah meninggal dunia, ayah, ibu, saudara, maka silakan datangi kuburannya, doakan mereka, karena doa yang dipanjatkan orang yang ziarah di dalam kubur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan dampak yang positif kepada orang yang meninggal di dalam kubur itu. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian dengan kita berkunjung berziarah ke makam para wali?
Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya dari mana? Di dalam Tarikh Baghdad juz 1 halaman 122 disampaikan, yaqulu sami'tu asy-Syafi'i inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altullaha ta'ala al-hajata indahu. Saya mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya aku mengambil barakah dari Imam Abu Hanifah dan aku berziarah ke makamnya setiap hari. Jika aku dihadapkan pada suatu kebutuhan, aku sholat 2 rakaat kemudian mendatangi makam beliau dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan kebutuhanku. Artinya Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Abu Hanifah gurunya sudah wafat, Imam Asy-Syafi'i ini berkunjung ke makam Imam Abu Hanifah dan kemudian minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di area pemakaman Imam Abu Hanifah. Seperti kita misalnya berziarah ke makam para wali, bukan berarti kita minta kepada para wali yang ada di dalam kuburan, itu tidak. Melainkan itu hanya sebagai pelantara, dijadikan sebagai wasilah. Siapa tahu dengan barakah para wali yang sudah wafat, doa-doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian di antara tradisi NU yang perlu dilestarikan berikutnya yaitu sunnah saling berbagi makanan. Jadi kalau punya makanan jangan kemudian hanya dinikmati sendiri saja, melainkan dibagikan kepada teman-temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu hadis. An Abi Dzarrin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai Abu Dzarrin, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Ini sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan di dalam agama Islam, khususnya bagi kaum Nahdliyin. Jadi tidak ada salahnya kita memasak makanan lalu kemudian didoain, apalagi di malam Jumat dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian berikutnya, di antara beberapa tradisi yang ada di NU adalah membaca kunut ketika melaksanakan sholat subuh. Apakah ada dalilnya tentang kunut ini? Karena banyak orang yang melaksanakan sholat subuh kadang tidak ada kunutnya. Maka dijawab, di dalam Sunan Ad-Daruqutni juz 2 halaman 39 ada satu hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang berbunyi, An Anas bin Malikin qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Sahabat Anas bin Malik menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Mengapa kok Rasulullah berkunut? Yaitu sebagai pendidikan agar supaya umat-umatnya juga melaksanakan dan melakukan kunut ketika sholat subuh. Kunut itu esensinya adalah doa yang dipanjatkan di dalam sholat, maka besar peluangnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berkunut sebagai kaum Nahdliyin, maka silakan jangan main-main, khusyuklah di dalam kunut itu, karena potensinya untuk dikabulkan ketika berdoa di dalam sholat yang disebut dengan kunut, peluangnya besar sekali untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anakku yang dapat Pak Ubay sampaikan tentang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan tradisi ini bisa dilanjutkan oleh kita semua sehingga kita tetap dikategorikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.